Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga bisa bertemu dalam kesempatan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada tuntunan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rosita Ramdhani akan menyampaikan kultum yang bertema mencintai Allah dan Rasulnya. 3 hal, siapa yang memiliki ketiganya ia merasa manisnya iman. 1. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada lainnya. 2. Mencintai sesama semata-mata karena Allah. 3. Benci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah, sebagaimana ia ingin dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cinta itu sesuatu yang agung dan mulia. Banyak orang yang bersaing untuk merebutkannya. Cinta adalah kehidupan. Apabila cinta hilang dari jiwa seseorang, ia bagaikan hidup dalam kematian. Cinta itu cahaya. Jika cinta musnah dari hati seseorang, maka ia seakan berada dalam rawa kegelapan. Cinta juga menjadi obat penawar. Bila tak ada cinta dalam diri seseorang, hatinya akan ditimpa berbagai penyakit. Cinta itu kenikmatan. Siapa yang tidak mendapatkannya, maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kegelisahan dan penderitaan. Para pecinta memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Mereka memperoleh bagian yang paling banyak dari kekasih mereka, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan bahwa seseorang kelak akan bersama orang yang dia cintai. Betapa nikmatnya mereka yang memiliki cinta sejati karena setiap perbuatan yang dilakukan tanpa dasar cinta berarti ia tidak sampai ke hati dan tak akan berbekas dalam jiwa. Bahkan setiap keimanan yang dinyatakan tanpa kecintaan dan perbuatan, maka tindakan tersebut belum mencapai hakikat yang sesungguhnya. Ibnu Taimiyah mengatakan, cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban iman paling mulia dan fondasinya yang paling kuat. Setiap gerak digerakkan oleh kecintaan, baik oleh cinta yang terpuji maupun cinta yang tercela. Kecintaan hamba kepada Allah seperti sebuah pengantar akad antara manusia dengan kekasihnya. Setelah hamba memperoleh kecintaan dimaksud, ia akan memperoleh kedudukan yang mulia. Untuk itu, ia harus menjalani proses cinta, bertobat, bersabar, zuhud, dan lain sebagainya. Seorang mukmin tidak akan mencapai derajat cinta sebelum melewati langkah awalnya, dan tak akan naik derajatnya kecuali setelah memperoleh derajat cinta. Apabila hendak membuktikan kemurnian cintanya, ia harus melaksanakan perintah Allah dalam perbuatan sehari-hari. Syahdan, suatu ketika Anas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan seseorang di pintu masjid. Lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat?" Beliau menjawab seraya balik bertanya, "Apakah kamu sudah mempersiapkan bekal menghadapi hari kiamat?" Ia menjawab, "Aku belum mempersiapkannya dengan banyak salat, dermawan dan berdemah dan berpuasa. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka beliau berkata, "Kelak kamu akan bersama orang yang kamu cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketulusan cinta kepada Allah dan Rasulnya mengantarkan seseorang pada derajat mulia di sisi Allah. Bila cinta kepada Allah dan Rasulnya telah bersemayam dalam hati, maka kecintaan tersebut akan menyempurnakan perbuatannya yang kurang serta mengantarkannya kepada ridha Allah. Cinta manusia menyucikan perbuatan. Cinta pun mendatangkan berkah perjuangan yang dilakukannya. Anas bin Malik berkata, "Aku mencintai Allah, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap kelak akan bersama mereka, walaupun aku belum mampu beramal seperti amalan mereka." Hadis riwayat Muslim. Cinta kepada Allah dan Rasulnya menjadi tanda keimanan. Jika cinta telah tertanam dalam hati dan menguasai nurani, maka seorang mukmin tidak lagi memiliki rasa cinta atau benci yang terpisah. Jika ia memiliki cinta, maka cinta itu karena Allah. Dan jika ia mencintai, itu juga karena Allah. Ia tidak menyisakan satu bagian pun kecuali dalam batas-batas yang dicintai Allah.
Setelah mencintai segala sesuatu karena Allah, ia harus membuktikan kejujuran cintanya dengan beribadah kepada Allah. Kemudian mengenali apa yang dicintai Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, dan mengenali apa yang dibencinya untuk menghindarinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.